Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Firdausya Umar dengan NPM 18061951. Di sini, saya akan memaparkan sebuah presentasi hasil dari kerja praktik yang telah saya lakukan berjudul Troubleshooting dan Perawatan Mesin di PT Leoko Indonesia. Berikut daftar isi pada presentasi kali ini. Pertama-tama, latar belakang. Pada PT CM Indonesia, terdapat kenaikan konsumen yang mengakibatkan penambahan mesin produksi baru. Penambahan mesin baru ini membutuhkan instalasi MCCB baru dan perubahan lainnya di panel listrik yang ada. PT CM Indonesia meminta bantuan kepada PT Leoko untuk instalasi. Pada PT Leoko Indonesia, harus dilakukan servis dan perawatan secara rutin pada 3 mesin utama. Lalu, terdapat juga masalah tidak efisiennya perhitungan jumlah produksi. Dari masalah tidak efisien ini diperlukan solusi dengan cara membuat alat counter dengan microcontroller. Waktu dan pelaksanaan kerja praktik. Kerja praktik dilaksanakan pada 22 April 2024 hingga 31 Mei 2024 yang berlokasi di PT CM Indonesia, kawasan industri Jababeka 2 Cikarang, dan PT Leoko Indonesia, kawasan industri Delta Silicon 2 Cikarang. Dari pembahasan sebelumnya, tentu saja kita perlu tahu PT Leoko Indonesia ini seperti apa. PT Leoko Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang otomotif dan elektronik. PT Leoko Indonesia sebagai produsen wire harness, konektor, dan perakitan kabel. Dari penjelasan mengenai perusahaan tersebut, saya melakukan beberapa hal di sana yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan lainnya. Kegiatan utama yaitu pertama, instalasi MCCB dan penggantian MCCB pada PT Chainwind, perawatan mesin utama pada PT Loko yang berupa mesin Kodera, mesin CW, dan mesin molding. Ketiga, desain ISP32 untuk mesin counter dan juga desain mesin penggulung residu untuk pada PT Loko. Di PT Chainwind, saya pertama-tama melakukan instalasi MCCB baru untuk keperluan pemasangan mesin produksi dan blower baru. Berikut merupakan gambar panel utama dan panel belakang. Di sini terdapat skema kondisi panel utama dan belakang saat sebelum dan sesudah instalasi. Perubahan pertama terjadi dikarenakan penambahan mesin produksi dan blower baru. Perubahan kedua terjadi karena ada hubungan arus pendek sehingga MCCB lama harus diganti dengan yang kapasitasnya lebih besar. Perubahan ketiga terjadi karena peningkatan kapasitas. Selain itu, saat instalasi terdapat masalah terbaliknya kabel pemasangan MCCB pada blower yang mengakibatkan arah putar blower menjadi terbalik. Solusi yang dilakukan adalah mengubah sambungan TSR menjadi RST sesuai standar. Pekerjaan kedua yaitu adalah perawatan mesin utama yang berupa mesin Kodera, mesin CAW, dan mesin molding. Singkatnya, mesin Kodera ini adalah mesin yang mampu menghasilkan kabel yang sudah terhubung konektor berikut dengan silnya. Untuk mesin Kodera terdapat 4 hal yang saya lakukan seperti pada tayangan ini. Gambar ini menunjukkan pengecekan suhu solder pot ya. Suhu idealnya berupa 290 derajat Celcius. Di sini terdapat gambar pengecekan spinner seal. Saya memastikan minyak pelumas tidak terlalu banyak sehingga seal dapat bergerak dari spinner ke tempat pemasangan seal kabel melalui selang seal secara lancar. Di sini ditunjukkan pengecekan tensi kabel masukan. Kemudian gambar ini menjelaskan pengaturan parameter dari mesin Kodera sesuai dengan panduan. Mesin Kodera sempat mengalami kendala kabel yang macet sehingga membuat modul kontrolernya rusak. Gambar di sebelah kiri menunjukkan lokasi modul kontroler servo yang rusak. Gambar sebelah kanan menjelaskan modul kontroler servo biru sebagai modul pengganti dan juga modul hijau sebagai modul yang lama. Nah, selain masalah modul servo, software Kodera juga sempat mengalami kendala gambar silnya tidak muncul sehingga harus dilakukan pembaruan software. Gambar di sebelah kanan menunjukkan hasil output dari mesin Kodera. Berikut video dari hasil pengecekan mesin Kodera. Nah, kemudian
mesin CW. Nah, pada dasarnya mesin CW ini mirip dengan mesin Codera, tapi output kabelnya tidak terdapat seal. Terdapat tiga hal yang dilakukan pada mesin CW ini. Nah, gambar ini menunjukkan pengecekan suhu ideal yang berupa 310 derajat Celcius. Kemudian, pengecekan tensi kabel masukan. Nah, ketiga, pengecekan alat cuttingnya atau cutting blade-nya. Dan kemudian ini hasil output dari mesin CW. Nah, selain itu, mesin molding. Untuk mesin molding, saya melakukan penggantian suku cadang berupa termokontrol yang sudah rusak, di mana terdapat perbedaan suhu atur dan suhu aktual yang berbeda jauh. Penggantian juga bertujuan untuk mengupgrade termokontrol dari analog menjadi digital. Selanjutnya, saya melakukan perancangan mesin counter. Untuk tahapannya berupa membuat rancangan kasar, membuat diagram flowchart, dan membuat rangkaian skematik dan penentuan alat dan bahan. Nah, skematiknya dibuat di situs walkthrough.com. Penulis hanya melakukan 3 tahap ini karena PT Loco mengubah prioritas mesin counter. Nah, berikut flowchart dan juga disanakan yang telah dibuat. Sensor MPU6050 digunakan sebagai sensor masukan, sensor berupa sensor seismik, dan juga LCD ILI9341 sebagai antarmuka operasi mesin counter. Mesin Codera juga menghasilkan residu yang terus memanjang dan akan membuat tumpukan sampah, sehingga dibuat mesin penggulung agar residunya menjadi lebih rapi. Gambar pertama merupakan sketsa pada lembaran besi. Gambar kedua merupakan hasil pemotongan dari lembaran besi dan proses penekukannya. Gambar ketiga merupakan casing besi yang sudah jadi dan sudah dibor. Setelah casing sudah jadi, motor servo dimasukkan ke dalam casing, kemudian shaftnya dihubungkan dengan piringan penggulung. Berikut piringan penggulung yang sudah saya potong dan ini hasil mesin penggulung residu yang sudah jadi. Selain kegiatan utama, penulis juga melakukan kegiatan lain yang berupa pemasangan label pada wadah kontainer dan juga perawatan alat dan mesin pendukung yang berupa perbaikan heat gun, servis solder pot, dan pemasangan limit switch pada lift. Kegiatan lain pertama yaitu pemasangan label. Berikut ini tahap pemasangan label yang saya lakukan. Pertama, saya membuat cetakan. Nah, ini dilakukan karena sebelumnya pemasangan bingkai label dilakukan secara manual satu persatu sehingga tidak efisien. Cetakan ini adalah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut bingkai label yang telah dipasang pada kontainer. Nah, kegiatan lainnya itu perbaikan heat gun. Di sini terdapat 2 heat gun. Yang pertama, heat gunnya bermasalah pada elemen pemanasnya. Lalu dilakukan penggantian elemen pemanasnya. Kemudian heat gun kedua. Heat gun kedua ini memiliki masalah shaft blower yang sudah tidak baik atau bergoyang yang mengakibatkan baling-baling blowernya retak dan menghasilkan suara bising pada kecepatan tinggi. Solusi yang dilakukan yaitu mengganti motor blower dengan yang baru, juga mengelem bagian yang retak pada baling-baling. Kemudian solder pot. Masalah solder pot sebagai kegiatan yang lainnya yaitu mengganti elemen pemanasnya yang sudah rusak. Nah, kemudian di PT Loco terdapat lift barang. Idealnya, lift ini hanya dapat bekerja apabila kedua pintu kiri dan kanan lift tertutup. Akan tetapi, lift ini bermasalah berupa lift dapat bekerja walaupun pintu kirinya terbuka. Bisa dibayangkan apabila lift bergerak tetapi pintunya terbuka. Oleh karena itu, solusinya dilakukan adalah pemasangan sensor limit switch agar lift hanya dapat bekerja jika kedua pintu sudah tertutup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.